Ada banyak pertanyaan yang muncul ketika dilakukan sosialisasi atau pada saat sosialisasi tentang angka kredit integrasi. Ya, jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang tidak mengikuti sosialisasi angka kredit integrasi, yang mungkin ada pertanyaannya, mungkin akan ada di dalam video ini. Oleh karena itu, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah yang sering kali ditanyakan oleh Bapak Ibu terkait dengan angka kredit integrasi ketika para tim yang melakukan sosialisasi terkait dengan angka kredit integrasi itu bertanya pada saat sosialisasi. Jadi ini tim itu sudah mencoba merangkum dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu tanyakan di sini yang tidak mengikuti forum sosialisasi bisa terjawab melalui dalam video ini. Jadi kurang lebih ada 5 halaman yang saya rangkum di sini. Ini adalah hasil, sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah hasil dari teman-teman dosen banyak yang menanyakan pada saat sosialisasi ya. Jadi bukan yang bertanya pada channel YouTube saya ataupun Instagram saya. Ya, jadi ini adalah proses pengakuan angka kredit dan angka kredit integrasi. Yang pertama itu yang sering ditanyakan adalah dosen dengan profil apa yang eligible untuk pelaksanaan perhitungan angka kredit integrasi. Di mana dosen yang eligible itu dosen PNS yang memiliki jabatan fungsional dosen yang sudah dinilai oleh pihak berwenang sesuai dengan POPAK 2019 dan angka kredit sudah dimasukkan ke dalam lampiran F untuk diunggah ke Sister. Kemudian, bagaimana teknis pelaksanaan pengakuan angka kredit integrasi? Jawabannya itu adalah seluruh kinerja yang terkumpul sampai tanggal 31 Desember 2022 perlu dilakukan penyesuaian dalam angka kredit integrasi, ya. Bagi jabatan fungsional dosen, penyesuaian angka kredit konvensionalnya menjadi angka kredit integrasi akan dilakukan melalui Sister. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, semuanya melalui Sister. Untuk persiapan pelaksanaan, perguruan tinggi dapat melakukan persiapan data sesuai dengan panduan pada artikel berikut ya. Langkah awal untuk pengakuan dan angka kredit ini juga sudah pernah saya jelaskan. Kemudian, apakah angka kredit konvensional harus berjalan bersamaan dengan angka kredit integrasi yang telah diajukan? Jawabannya tidak. Sesuai dengan ketentuan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 dan Permen BKN nomor 3 tahun 2023, maka dimulai 1 Januari 2023 akan menggunakan sistem angka kredit baru, Bapak Ibu ya. Untuk kebutuhan ini, maka angka kredit konvensional yang diterima sampai 31 Desember 2022 perlu disesuaikan ke dalam angka kredit integrasi. Angka kredit integrasi akan digunakan ke depannya bersama dengan angka kredit yang diterima per 1 Januari 2023. Kemudian pertanyaan berikutnya itu adalah, bagaimana tata cara saya melakukan pengakuan dan penilaian angka kredit saya? Jawabannya adalah, untuk tata cara penilaian angka kredit dapat merujuk ke peraturan yang berlaku, di mana peraturan itu adalah Permendikbud nomor 92 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit. Perlu diingat bahwa untuk penilaian asisten ahli lektor dilakukan oleh PT masing-masing bagi PTN dan LLDikti bagi PTS. Harap berkomunikasi dengan instansi terkait untuk pertanyaan lanjutan. Untuk penilaian lektor kepala sampai dengan guru besar dilakukan terpusat di Kemendikbudristek. Untuk pertanyaan harap melakukan ke FAQ ya, ini di Kemendikbudristek atau melakukan ajuan melalui pusat bantuan Kemendikbud. Kemudian pertanyaan berikutnya itu adalah, bagaimana jika saya ingin mengetahui proses penilaian angka kredit saya? Silakan untuk menghubungi bagian kepegawaian dan pimpinan perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu, setiap universitas itu memiliki bagian kepegawaian yang khusus menangani hal semacam ini ya. Karena penilaian angka kredit lektor, asisten ahli dan lektor ada di PT masing-masing.
Jika setelah menghubungi atau tahapan ini masih terdapat kesulitan, silakan menghubungi kembali Kemendikbud. Untuk penilaian lektor dan profesor, ya, harap mengajukan ajuan melalui Pusat Bantuan Kemendikbud untuk diproses unit terkait. Kemudian pertanyaan berikutnya itu adalah bagaimana proses pengakuan untuk dosen yang berada di PT Kementerian atau lembaga di luar lingkup Kemendikbudristek. Nah, ini yang banyak juga ditanyakan oleh teman-teman ini. Jadi yang di luar Kemendikbudristek, ya, untuk PT KL harap berkomunikasi ke KL, ya, kementerian yang lain, ya, masing-masing untuk memastikan bahwa PAK terkait telah dimasukkan ke dalam lampiran F sebagai pengakuan angka kredit. Jika sudah termasuk ke dalam lampiran F yang dikoordinasikan antara PT KL, Anda, dan KL terkait, maka data Anda akan dilakukan pengakuan angka kredit integrasi sesuai dengan sister untuk digunakan seterusnya. Kemudian, apa saja data angka kredit dosen yang dapat disertakan ke proses pengakuan ini? Instrumen apa yang digunakan untuk pengakuan angka kredit? Jadi, angka kredit dosen yang dapat diajukan adalah kinerja dosen yang diperoleh sampai dengan 31 Desember tahun 2022. Di mana pengisian data angka kredit dilakukan melalui format Excel lampiran F terkini yang di bagian keperwakilan masing-masing PT atau LLDikti yang akan digunakan untuk melakukan perhitungan ke dalam angka kredit integrasi melalui sister. Kemudian, pertanyaan berikutnya itu adalah apakah dosen bisa melihat progres pengajuan angka kreditnya? Dosen hanya bisa melihat hasil angka kredit integrasi yang sudah disahkan, Bapak Ibu, ya, tidak bisa melihat progresnya, ya, tapi yang sudah disahkan. Apabila ada kesalahan, harap bersurat ke pihak yang mengajukan perhitungan angka kredit integrasi terkait dengan PTN, LLDikti bagi asisten ahli atau lektor, pusat bagi lektor kepala ataupun guru besar untuk melakukan revisi. Kemudian pertanyaan berikutnya itu adalah jika dosen tidak melakukan pengakuan angka kredit, apa yang harus saya isikan dalam lampiran F? Bagi dosen tersebut dapat mengisi kolom angka kredit kumulatif terakhir menggunakan angka kredit pada PAK terakhir serta memberi angka 0 untuk kolom kum A, kum B, kum C, kum D, kum E dan perolehan angka kredit baru. Nah, kemudian kalau yang terkait dengan pertanyaan lampiran F, ya, di sini ada beberapa juga pertanyaannya. Yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan lampiran F pada proses angka kredit integrasi dan bagaimana teknisnya. Lampiran F adalah format Excel atau yang Bapak Ibu pernah terima, ya, di bagian masing-masing dosen terkini yang telah dibagikan melalui grup WhatsApp dan tersedia di pusat informasi tautan berikut, ya. Pengisian data lampiran F ini dapat menggunakan data pengakuan yang sudah terkumpul di perguruan tinggi terkait sesuai dengan ketentuan sosialisasi. Harap menyesuaikan pengisian pada format baru ini sesuai dengan petunjuk pengisian untuk memastikan data pengakuan dosen dapat terbaca dan terhitung di sistem. Kemudian, bagaimana jika ingin melakukan revisi pada lampiran F? Bagi pengakuan asisten ahli dan lektor, dapat melakukan perbaikan langsung pada lampiran F yang akan disubmit melalui sister. Kemudian bagi pengakuan lektor kepala dan guru besar, jika terdapat revisi pada data yang sudah dikumpulkan sebelumnya di laman PAK, maka harus melakukan pengajuan surat. Jika data tidak terkumpul pada laman PAK, dapat diajukan susulan pada sister menggunakan lampiran F. Jika dosen memiliki pengajuan kenaikan jabatan yang ditolak dan belum mengumpulkan pengakuan pada laman PAK, dapat diajukan susulan pada sister menggunakan lampiran F. Catatan jika dosen pengajuan dikenakan jabatan dan pengakuan pada laman PAK, tidak perlu mengajukan susulan karena data akan diambil dari data yang sudah terkumpul pada laman PAK. Kemudian kalau yang berkaitan dengan penilaian PAK, bagaimana jika nilai angka kredit lama di PAK baru tidak sama dengan nilai angka kredit di PAK lama sehingga terjadi permasalahan pada saat pengajuan kenaikan pangkat?
Silakan untuk menghubungi bagian kepegawaian dan pimpinan perguruan tinggi karena penilaian asisten ahli lektor ada di PT masing-masing untuk memastikan ketepatan data yang digunakan untuk proses pengakuan perhitungan angka kredit integrasi serta proses pengakuan angka kredit selanjutnya. Jika setelah menghubungi atau tahapan ini masih terdapat kesulitan, silakan menghubungi kembali Kemendikbud. Untuk penilaian lektor kepala dan profesor, harap mengajukan ajuan melalui Pusat Bantuan Kemendikbud untuk proses pada unit terkait. Kemudian pengakuan dan kenaikan jabatan. Yang pertama, untuk pengakuan kenaikan jabatan atau pangkat yang dinyatakan ditolak karena kesalahan administrasi dan sudah diklarifikasi apa masih bisa diakomodir. Dosen yang memiliki ajuan kenaikan jabatan yang ditolak harap berkomunikasi dengan PT masing-masing untuk disertakan ke dalam proses pengakuan angka kredit melalui lampiran F dan perhitungan ke dalam angka kredit integrasi melalui sister bagi ajuan yang sudah ditolak saat ini tidak ada proses revisi kembali. Untuk proses pengakuan bagi ajuan LK dan GB yang ditolak dapat merujuk ke bagian angka kredit integrasi. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang ajuan ke BKN, proses di BKN-nya, kapan saya dapat mengajukan kenaikan pangkat? Bagaimana tata cara saya mengajukan kenaikan pangkat? Eligibilitas kenaikan pangkat ditentukan dengan pemenuhan syarat sesuai dengan ketentuan BKN. Harap berkomunikasi dengan PT masing-masing untuk eligibilitas dan juga pengajuan ke BKN. Untuk periode kenaikan pangkat Oktober, ajuan sudah ditutup. Jika belum melakukan KP di Oktober ini, harap PAK terakhir dimasukkan sebagai pengakuan angka kredit melalui sister agar dapat digunakan untuk proses KP di tahun 2024 dan seterusnya. KP itu kenaikan kepangkatan, Bapak Ibu. Kenaikan pangkat ya. Kemudian, bagaimana proses kenaikan pangkat dan perubahan data dosen yang berlaku di CASN atau MyCAPAK? Untuk kendala, pernyataan mengenai proses perubahan data, manajemen akun, dan periode ajuan di CASN harap dapat merujuk ke pengaturan yang berlaku di BKN atau menghubungi pusat bantuan di BKN. Untuk KP Oktober, saat ini sudah ditutup dan tidak dapat diajukan kembali. Harap melakukan proses angka kredit integrasi agar angka kredit dapat dipakai di KP tahun 2024 dan seterusnya. Untuk perubahan data dosen, tidak ada batas waktu untuk melakukan pengajuan. Harap melakukan ajuan perubahan data sebelum melaksanakan angka kredit integrasi. Kemudian ini kalau kita melakukan pengajuan perubahan data dosen di sister dan CASN. Yang pertama itu apa fungsi dari pengkinian data atau data terbaru gitu Bapak Ibu ya. Pemutahiran data diprioritaskan untuk dosen PNS terlebih dahulu agar dapat mempermudah proses angka kredit integrasi dan kesinambungan data antara Kemendikbud dan BKN ke depannya. Kemudian, siapa saja dosen yang perlu untuk memutakhirkan data sister dan CASN? Pemutahiran data diprioritaskan untuk dosen PNS terlebih dahulu agar dapat mempermudah proses angka kredit integrasi dan kesinambungan data antara Kemendikbud dan BKN ke depannya. Pastikan data profil dosen, baik itu NIP, jabatan, golongan, TMT, sesuai di sister dan CASN. Bagaimana jika PT tidak punya akses ke CASN atau akses berkendala ya? Untuk kendala, pernyataan mengenai proses perubahan data manajemen akun dan periode ajuan di CASN harap dapat merujuk ke pengaturan yang berlaku di BKN atau menghubungi pusat bantuan di BKN. Kemudian, apakah usulan kenaikan pangkat KP baru di CASN masih bisa dilakukan? Untuk KP Oktober saat ini sudah ditutup dan tidak dapat diajukan kembali. Harap melakukan proses angka kredit integrasi agar angka kredit dapat dipakai di KP 2024 dan seterusnya. Kemudian mengapa terdapat masa 15 Oktober?
Lini masa merupakan rekomendasi dalam perjalanan perubahan data dosen dalam rangka perjalanan modul angka kredit integrasi yang perlu dijalankan selama bulan September kemarin, sesuai dengan surat perintah Direktur Sumber Daya nomor 4842-E4-DT.04.01 tahun 2023, di mana ajuan PDD sampai dengan 15 Oktober untuk yang pertama, memberikan waktu pemrosesan atau validasi ajuan di Kemendikbudristek. Kemudian, data digunakan untuk membangun modul angka kredit integrasi yang menggunakan data yang tepat sehingga perhitungan angka kreditnya akurat. Kemudian, pertanyaan berikutnya itu adalah apakah bisa mengajukan pengkinian data setelah 15 Oktober? Silakan untuk mengajukan PDD setelah 15 Oktober. Namun, prioritas awal untuk validasi oleh Kemendikbudristek adalah ajuan yang masuk per 15 Oktober. Untuk PDD yang tidak secepatnya dilakukan, risiko pelaksanaan angka kredit integrasi jika tidak segera melakukan PDD. Data dosen antara lampiran F yang diajukan perlu sinkron dengan Sister dan CASN yang tidak sinkron, maka ajuan angka kredit integrasi dosen tersebut akan tertolak di Sister sampai data sudah sesuai. Jika lampiran F dan database tidak sinkron, kalkulasi angka kredit integrasi dapat salah dan merugikan dosen. Nah, jadi itu Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat sosialisasi. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman. Bapak Ibu kalau ada yang mungkin ditanyakan di dalam sini bisa melihat kembali video saya. Oke, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.